warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas wawancara mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Saya akan mewawancarai salah satu calon legislatif DPRD Kota Tangerang Dapil 3, yaitu Bapak Bagus Trianto. Nama saya Amrina Rosada, saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak dalam rangka untuk tugas kuliah saya. Boleh, silakan. Sebelum saya mulai, mohon perkenalkan diri Bapak dan jelaskan peran serta keikutsertaan Bapak dalam gerakan sosial ini. Terima kasih kepada Mbak Amrina. Yang sudah hadir di posko saya. Mungkin sedikit perkenalan ya. Nama saya Bagus Trianto. Kebetulan saya adalah salah satu kontestan yang maju dalam pemilihan legislatif periode ini, dan saya beralamatnya kebetulan di Dapil Pinang, karena dapil saya adalah Dapil 3 Pinang dan Cipondo. Saya berdomisili di Kunciran Indah. Kebetulan ini adalah posko kedua saya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Cipete. Motivasi atau niat saya maju dalam Pileg di periode ini karena saya ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya di Dapil 3 Pinang Cipondo. Kenapa Pinang Cipondo? Karena saya merasa Pinang ini adalah kebanyakan dari keluarga besar saya. Keluarga besar saya ada di sini, saudara saya ada di Kecamatan Pinang, dan juga banyak teman-teman saya juga yang berada di Kecamatan Pinang dan Cipondo. Nah, inilah adalah salah satu motivasi saya, bagaimana caranya saya juga ingin membantu keluarga, saudara, dan sahabat saya dengan melalui aspirasi-aspirasi mereka yang bisa tersampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tangerang. Itu niatan saya, karena prinsip saya adalah orang yang berhasil adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu intinya, bagaimana saya bisa bermanfaat juga bagi keluarga saya, teman saya, dan saudara-saudara saya. Dalam Bapak mengikuti gerakan sosial ini, apa tantangan serta hambatan Bapak yang sekarang sedang Bapak hadapi? Kalau tantangan dan hambatan setiap pencalonan itu pasti ada, entah dari internal atau eksternal. Ya, mungkin kalau dari internal kita, tantangan dan hambatannya mungkin salah satu tim-tim dan jaringan kita itu yang harus kita bentuk secara struktural agar mereka juga bagaimana caranya bisa mensosialisasikan saya, memperkenalkan saya kepada masyarakat luas itu. Dan kalau dari eksternal sendiri ya sudah pasti banyak peserta caleg lain yang juga berkompetisi dalam memperebutkan Dapil 3 khususnya Pinang dan Cipondo. Nah, ini adalah suatu tantangan sebenarnya, bukannya suatu hambatan bagi kita. Bagaimana tantangan ini bisa kita lalui, kita bisa lewati agar niat dan tujuan kita yang baik ini bisa tercapai. Intinya itu. Ya bagaimana ya kita dengan pembenahan dalam internal kita, dari tim, dari struktural kepengurusan segala macam. Nah, ini harus bisa berjalan sesuai dengan rencana agar target yang didapatkan kita meyakinkan masyarakat bahwa kita memang bekerja untuk masyarakat itu bisa tercapai gitu. Untuk pemilu langsung di 2024 nanti, menurut Bapak itu kenapa pemilu langsung itu penting dalam suatu konteks demokrasi?
Iya, karena sangat penting dalam arti begini. Sekarang kan pemilih itu kan yang memilih masyarakat. Yang memilih itu adalah orang langsung. Jangan sampai istilah kasarnya membeli kucing dalam karung. Jadi intinya ya saya sangat setuju kalau pemilihan itu secara sistem proporsional terbuka. Kalau proporsional tertutup itu kan tidak fair dengan sesuai dengan nomor urut kan gitu. Siapapun yang di nomor satu pasti dia yang menang. Tetapi masyarakat ini kan sekarang sudah cerdas dan bisa menilai bagaimana caleg-caleg ini atau para peserta apa namanya peserta pemilihan ini yang berkontribusi langsung ke masyarakat. Gitu. Jangan sampai ada bahasa ada gambarnya aja tapi nggak ada orangnya, masyarakat tidak tahu kan begitu. Yang paling penting sekarang kan masyarakat mengenal siapa yang mau mencalonkan, orangnya seperti apa, wujudnya ada. Begitu nanti dia jadi atau dilantik, nah ini masyarakat ini sudah bisa langsung berkomunikasi dengan apa namanya salah satu pemenang ini kan. Karena itu tujuannya adalah sebagai perwakilan rakyat, perwakilan mereka yang ada di masyarakat dan lingkungan. Makanya penting bagi saya masyarakat harus melakukan pemilihan langsung karena langsung dipilih oleh masyarakat, bukan oleh istilahnya dari partai atau dari institusi lain gitu. Untuk yang terakhir, menurut Bapak ini ya, bagaimana kriteria untuk calon pasangan presiden yang ideal untuk tahun berikutnya? Kalau berbicara presiden, ya saya sih yang penting presiden ini yang bisa mengerti dengan keadaan masyarakat sekarang. Memang saya nilai sekarang itu siapapun presidennya pasti di mata masyarakat semuanya sama. Dalam arti ya kebijakan-kebijakan presiden itu nanti tidak langsung istilahnya kena kepada masyarakat. Saya paham karena kalau pimpinan kepala negara itu kan banyak birokrasi yang harus dijalankan. Nah, kadang-kadang masyarakat juga kan pengennya secara instan bagaimana ada perubahan gitu kan, serta juga ada perbaikan. Kalau masalah presiden, saya berharapnya orang yang benar-benar bisa mengerti dengan keadaan sekarang masyarakat. Jadi jangan hanya dia berpikir secara kepentingan di atas saja, tetapi kepentingan di bawahnya terabaikan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa menilai bagaimana kepentingan ini kebanyakan kepentingan yang bersifat golongan gitu, tetapi tidak mementingkan masyarakat di bawahnya kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa presiden itu bagaimana caranya dia bisa mengerti dengan keadaan yang ada di bawah juga kan gitu. Dengan kebijakan-kebijakan beliau, dengan istilahnya aturan yang mereka buat ini menjadi kebijakan yang baik buat masyarakat di bawah. Saya berharapnya sih kalau dari partai, karena saya dari fraksi Demokrat, pendukungnya adalah presidennya Prabowo gitu. Tapi kalau masalah pemilihan itu kan balik lagi ke pilihan nanti masyarakat luas kan begitu. Saya selalu berpesan juga kepada istilahnya konstituen saya yang memang pendukung saya, ya silakan presiden siapa aja tentang atau pilihan. Toh kalaupun presiden jadi ya bapak-bapak ibu-ibu juga nggak bisa ketemu juga kan begitu intinya. Tetapi bagaimana saya tekankan di sini ada perwakilan yang benar-benar memang bisa langsung ke masyarakat. Yang saya tekankan adalah calon anggota DPRD-nya di wilayah maupun di DPRD provinsi dan DPRD pusat. Kalau untuk presiden kembali lagi ke masyarakat pilihan hak. Kelihatan yang mereka bilang apa yang dianggapnya bijak dan baik ya silakan. Gitu. Yang menurut mereka baik ya silakan. Cuman kebijakan-kebijakan itu nanti akan ada setelah mereka jadi presiden. Gitu sih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya yang sama-sama. mudah dipahami dan mohon maaf untuk udah mengganggu waktunya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.